Hai Sobat Rama, balik lagi nih sama gue. Siapa lagi kalau bukan Mike. Nah, di sini gue bakal ceritain film Hollywood nih. Film ini berjudul Wild Things. Film ini sangat menarik karena menceritakan tentang seorang wanita yang rela ngelakuin apa aja demi dapetin uang sebesar 8,5 juta dolar. Dan di sini bakal banyak plot twist yang bikin kalian gregetan. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu ya, gengs. Kalau udah subscribe, pencet tombol loncengnya. Karena bakal banyak film menarik dari kita. Oke deh, tanpa lama-lama lagi, gue Mike mempersembahkan di awal film, kalian bakal ngelihat seseorang pria yang namanya Sam. Dia adalah seorang guru BK yang sedikit nakal. Nggak sedikit sih, emang terkenal playboy gitu. Karena dia good looking juga. Dia jadi guru idaman para siswi-siswi di sekolahnya. Salah satunya bernama Kelly. Kelly adalah putri dari janda pengusaha real estate yaitu Sandra. Dia dikenal manja dan banyak mau. Hal itu karena harta melimpah yang dimiliki Sandra. Lanjut ke ceritanya, suatu hari Kelly menawarkan diri ke Sam untuk mencuci mobilnya, dan di sana mencuci mobil gurunya adalah salah satu hukuman bagi para siswa yang melanggar peraturan. Di sini Kelly emang habis kena masalah, tapi Kelly malah manfaatin itu biar dia bisa makin dekat sama si Sam. Dan setelah Sam setuju, Kelly minta dianterin pulang sama Sam. Pas di perjalanan, kalian bakal ngeliat salah satu siswa namanya Susie. Pas mereka mau bantuin Susie karena mobilnya mogok, Susie malah nolak mentah-mentah. Hal itu karena Susie nggak suka sama sekali sama para Sam, nggak kayak siswi yang lain. Nah, singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah Kelly. Di sana Sandra nawarin Sam buat mampir, tapi karena Sam buru-buru, dia pun menolaknya. Nah, mereka terlihat dekat karena Sandra pernah baku tempur seru sama si Sam. Padahal Sam dulu kerja sama Sandra cuman jadi montir Sandra doang. Ya, namanya juga good looking. Singkat cerita, Kelly pun datang ke rumah Sam sama salah satu temennya. Di sana kalian bakal ngelihat pacar Sam namanya Barbara. Barbara cemburu karena dua cewek centil ini pakai baju ketat ke rumah Sam. Tapi Sam ngeyakinin kalau dua cewek ini cuma sekedar siswanya doang. Dan setelah Barbara pergi dari sana, Kelly dan temennya pun mencuci mobil Sam. Nah, di sini nih mereka mulai centil. Mereka mencuci mobilnya sambil mainan buih sabun. Pokoknya godain si Sam gitu deh pokoknya, gengs. Setelah nyuci mobil, Kelly nyuruh temennya pulang biar dia bisa modus berkelanjutan sama si Sam. Pas temennya udah pulang, dia langsung masuk ke rumah Sam. Di sana terlihat Kelly yang basah kuyup sambil godain Sam biar Sam mau baku tempur sama si Kelly. Tapi nggak lama kemudian, scene berganti, tiba-tiba Kelly keluar dan wajahnya yang kecut. Wah, ciri-ciri ditolak nih. Nah, keesokan harinya Kelly ngadu ke Sandra. Dia bilang kalau dia habis diperkaos sampai lecet sama si Sam. Sandra otomatis kaget karena dulu Sandra juga pernah diperkaos sampai lecet sama si Sam. Sandra yang kesel pun segera ngelaporin kasus itu ke polisi. Sandra bilang ke polisi kalau Sam sengaja ngelakuin itu karena mau balas dendam. Hal itu karena Sandra mutusin Sam secara sepihak. Apa jangan-jangan karena ukurannya kecil ya? Nah, setelah kasus itu diproses sama dua detektif ini yang namanya Ray dan Perez. Nah, di sini Kelly pun mulai ngarang ceritanya. Dia juga bilang kalau Sam yang memaksanya buat baku tempur seru. Pas selesai nonton klarifikasi dari Kelly, Ray dan Perez pun berdebat. Hal itu karena Kelly nggak punya bukti kalau dia habis diperkaos. Di satu sisi Ray malah percaya karena Sam dikenal sebagai pemburu apem seger. Sam pun akhirnya diskors karena Ray ngelapor ke pihak sekolah. Nah, pas lagi sidang temennya, Sam bantuin dia buat nyari pengacara. Tapi di sini Sam ragu karena nggak ada yang bisa ngalahin Sandra si kebal hukum. Karena mau nggak mau Sam harus nyari pengacara. Akhirnya dia pun nemuin salah satu pengacara bernama Ken. Ken mau ngedampingin Sam, tapi dengan bayaran yang tidak sedikit. Dan kasus itu pun memberikan efek samping ke pekerjaannya Sam. Dia terancam kehilangan pekerjaannya. Bahkan Barbara sudah tidak mau berhubungan dengannya.
Di satu sisi, Ray dan Perez ditelepon oleh Susie. Setelah itu mereka berdua pun datang ke rumah buat minta keterangan. Nah, ternyata Susie sempat dibaku tempur paksa sama si Sam. Pantes saja dia nolak bantuan Sam. Di sini Ray bilang Susie harus datang ke pengadilan buat ngejelasin semuanya agar Sam bisa diproses. Susie yang masih trauma, mau nggak mau harus ke pengadilan. Did they arrest Mr. Lombardo? Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Di hari pertama, Kelly yang dimintain menjelaskan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Sam kepadanya. Setelah itu di hari kedua, gantian, Susie yang menjelaskan semua perbuatan Sam. Tapi di sini Susie terciduk bohong setelah didesak oleh pengacara Sam. Ternyata dia ngelakuin semua ini cuman karena dendam sama si Sam. Bahkan dia ternyata sekongkol sama si Kelly dan masih atas dasar dendam doang. Pissed at Mr. Lombardo too. Kelly dendam karena tahu kalau Sam pernah baku tempur sama si Sandra. Karena mendengar pernyataan Susie, Kelly otomatis marah dan ngelempar Susie pakai gelas kaca. Setelah kericuhan itu, akhirnya Sam diakui tidak bersalah. Nah, pengacara Sam minta Sam buat ngambil kesempatan ini dengan cara menuntut balik karena pencemaran nama baik. Sandra yang nggak mau anaknya masuk penjara harus membayar berapapun yang Sam mau. Akhirnya setelah Sandra kong kali kong sama Sam, mereka sepakat Sandra harus membayar uang ganti rugi sebesar 8,5 juta dolar. Singkat cerita, Sam kedatangan Kelly dan Susie di rumahnya. Dan sini terbongkar. Ternyata mereka bertiga bersekongkol untuk menjebak Sandra. Kelly bertujuan merebut warisan kakeknya yang dimiliki Sandra. Setelah itu, Sam pun ngelarang mereka bertiga ketemu lagi. Dan mereka melakukan baku tempur seru untuk salam perpisahan. Ternyata mereka bertiga emang sering baku tempur. Singkat cerita, Ray curiga karena kasus Sam dan Kelly. Semua rencana Sam, Kelly, dan Susie dicurigai oleh si Ray. Ray pun memulai adu domba untuk membuktikan kejadian sebenarnya. Awalnya dia memancing Kelly untuk jujur dengan cara menuduh Sam yang nggak mau membagi uangnya dari pemberian Sandra. Tapi di sini Kelly nggak mau kemakan omongan itu. Please, God, get a life. Setelah itu Ray pun nyoba buat nipu Susie. Setelah tipuan yang diberikan oleh Ray, akhirnya Susie terpancing. Di sini Susie nelpon Kelly sambil marah-marah. Dan pas Susie mau nyamperin Kelly, Ray tetap mata-matai Susie. Kelly yang panik mendengar omongan Susie langsung menelpon Sam. Mereka bertiga pun berkumpul untuk membagi uang dari Sandra. Yeah, that's easy for you to say. Pas Susie dan Kelly sampai di tempat itu, terlihat Susie yang mabuk karena minumannya dicampur obat bius sama si Kelly. Setelah itu Kelly pingsan karena ada orang yang bikin Susie tumbang. Setelah itu Sam datang dan membawa bangkai Susie ke suatu tempat untuk dikubur. Keesokan harinya Ray datang ke rumah Susie dan nanyain keberadaan Susie. Di sini Mama Susie jelas bilang kalau Susie belum pulang dari 2 hari. Akhirnya Ray dan Perez langsung curiga kepada Sam. Ray, we don't know anything yet. She could be anywhere. Singkat cerita, seorang pemuda nemuin sebuah gigi di pantai. Mereka langsung melaporkan ke Ray. Listen, I'm gonna be here a while, kid. Dan pas Ray ngecek gigi itu, terbukti jika itu adalah gigi Susie. Will you do me one favor? Akhirnya, polisi percaya jika Susie telah koid. Setelah itu, Ray dan Perez membagi tugas. Ray menginterogasi Kelly dan Perez menginterogasi Sam. Sam yang tahu kalau mereka bakal diinterogasi langsung ngasih tahu Kelly dan Kelly malah jadi panik. Dan pas Ray langsung ke rumah Kelly, baku gelut pun terjadi. Ray terkena pelor di bahunya dan Kelly meninggoy. Hari pun berganti, Ray menceritakan kejadian semalam di kantor polisi. Katanya sih Kelly yang mulai duluan, tapi tetap aja Ray pun kehilangan pekerjaannya. Susan Marie Toller was murdered by Kelly Lanier Van Ryn. Dan singkat cerita, Sam tiba-tiba bertemu Ray di suatu tempat. Ternyata mereka bersekongkol di belakang Kelly dan Susie. Mereka emang bertujuan merebut uang tersebut. Dan terlihat Sam dan Ray yang lagi liburan di atas kapal. Hey Ray! Di sana mereka merayakan keberhasilan mereka.
Tapi gak lama kemudian, Sam tiba-tiba mendorong Ray hingga Ray jatuh ke laut. Ray pun berusaha naik. Di sana, tiba-tiba ada Susie yang nembak Ray sampai meninggoy. Ternyata Susie nggak koit guys. Dia sempat dihasut sama Sam untuk pura-pura meninggoy, biar Kelly masuk penjara dan mereka berdua nikmatin harta tersebut. Makanya Sam cabut gigi Susie dan ninggalin gigi itu di pantai. Eits, belum selesai. Pas Susie sama Sam lagi minum-minum, ternyata Sam yang keracunan. Hal itu karena minuman Sam udah diisi racun sama si Susie. Sam pun hanyut sama Ray, dan pemenang harta tersebut adalah Susie. Setelah itu film pun selesai. Endingnya bikin gue capek deh pokoknya gengs. Gue Mike, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam drama.